Sejarah bangsa kita yang kuat dan berkuasa, serta armada perang dan pertahanan yang maha dahsyat, rasanya wajib diketahui para generasi bangsa, agar mereka bersemangat serta yakin untuk berkarya dan bersaing di dunia internasional. Cikal bakal negara Indonesia adalah Kerajaan Majapahit yang besar. Masa jaya Majapahit, tidak ada negara yang berani menyentuh Nusantara. Di zaman kejayaan Kerajaan Majapahit, pada abad 13 masa Prabu Hayam Wuruk, ada dua tokoh militer jenius, yaitu Mahapati Gajah Mada, dan Laksamana Empu Nala. Laksamana Empu Nala sebagai Panglima Angkatan Laut Majapahit, ia menempatkan puluhan kapal perang, untuk menjaga 5 titik penting perairan Nusantara. Armada Gugus pertama, bertugas di sebelah barat Sumatera, sebagai gugus kapal perang penjaga Samudera Hindia, di bawah pimpinan Laksamana yang berasal dari Jawa Tengah. Armada Gugus kedua, kapal perang penjaga Laut Kidul atau sebelah selatan Jawa, di bawah pimpinan seorang Laksamana Putra Bali. Armada Gugus ketiga, bertugas menjaga perairan Selat Makassar dan wilayah Ternate, Tidore, dan Halmahera, di bawah pimpinan seorang Laksamana Putra Makassar. Armada Gugus keempat, menjaga Selat Malaka dan Kepulauan Natuna, di bawah pimpinan seorang Laksamana dari Jawa Barat. Terakhir adalah Armada Gugus kelima, menjaga Laut Jawa sampai ke arah timur, hingga Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Armada Jawa tersebut mengibarkan bendera Majapahit, ditambah lagi bendera emas simbol Istana Majapahit. Pengamanannya dipimpin seorang Laksamana berasal dari Jawa Timur. Setiap armada gugus kapal perang, ada kapal bendera tempat kedudukan pimpinan komando tertinggi, bagi semua kapal penyerang, kapal perbekalan, dan pelindung kapal bendera. Dari kelima armada Majapahit tersebut, beban berat adalah menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, yang penuh perompak yang berpangkalan di sekitar wilayah Champa, Vietnam, dan Tiongkok. Armada keempat, yang menjaga Selat Malaka tersebut, biasanya dibantu armada pertama penjaga Samudera Hindia, kalau perompak melarikan diri ke barat laut menyusuri Selat Malaka. Semua jenis kapal perang Majapahit, mulai kapal perbekalan, sampai kapal bendera, adalah kreasi jenius dari Empu Nala, yang sekaligus seorang laksamana laut yang andal. Empu Nala menciptakan kapal-kapal dari sejenis kayu raksasa, yang hanya tumbuh di suatu pulau yang dirahasiakan. Pohon raksasa dan cocok untuk dibuat kapal itu yang membuat kapal-kapal Majapahit cukup besar ukurannya di masa itu. Setiap kapal perang Majapahit bersenjatakan meriam Jawa, yang disebut cetbang Majapahit. Pandai besi yang mengecor meriam itu berada di Belambangan. Cetbang Majapahit adalah karya penemuan Mahapati Gajah Mada, yang konon pernah diasuh tentara Mongol, atau Tartar yang menyerang kerajaan Singosari dengan kekuatan 1000 kapal. Dibanding armada TNI NKRI sekarang armada Majapahit lebih kuat dan besar. Setelah Gajah Mada dan Empu Nala wafat, kekuatan Majapahit pun berangsur lemah, apalagi tatkala terjadi perang Paregrek, kapal-kapal Majapahit saling serang satu sama lain, dan kehancuran tak terelakkan lagi bagi seluruh armada. Sesudah Majapahit lemah, hanya tersisa armada Jawa yang menguasai perairan Laut Jawa dan jalur laut menuju Kepulauan Rempah-Rempah. Lalu datang bangsa kulit putih yang tujuan utamanya adalah menguasai daerah penghasil rempah-rempah itu dengan modal kapal-kapal gesit dan lincah, tak terlalu besar ukurannya dibanding kapal Majapahit. Kapal asing itu bersenjata lebih unggul, misalkan meriam, yang dapat memuntahkan bola-bola besi dengan jarak tembak lebih jauh dibanding kemampuan jarak tembak senjata cetbang Majapahit. Ketinggalan teknologi dan kebangkitan Spanyol, Portugis dan Eropa, menjadikan lebih memperparah kelemahan Majapahit, apalagi mulai timbul konflik-konflik kerajaan dari dalam, seolah-olah kedatangan bangsa kulit putih ini secara diam-diam telah memanfaatkan suasana kekacauan intern tersebut. Mereka telah mengadu domba penduduk hingga berseteru sesama bangsa sendiri, hingga penduduk pun menjadi semakin miskin dan merana. Kerajaan masuk ke pedalaman sebagai kerajaan agraris, yang tidak siap perang, namun justru semakin lemah karena ratusan tahun diadu domba. Semoga generasi muda saat ini mampu bangkit, dan membangun kembali benua maritim yang agung, yang disegani seluruh bangsa. Kita punya masa lalu yang kuat dan tangguh, masa lalu yang mampu menguasai sepertiga dunia. Posisi geografis kita memungkinkan jadi negara besar dan mengendalikan perekonomian dunia.